Tes tes tes, cek sound. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Oke, teman-teman, langsung aja ya. Jadi, pasca kemarin FOMC The Fed ya. Jadi Bitcoin teman-teman malah atau seluruh market kripto ya malah turun nih teman-teman, anjlok ya. Karena Bitcoinnya juga memang mengalami penurunan. Padahal kalau kita lihat hasil cut rate dari FOMC itu turun teman-teman, turun ya. Nah, kenapa bisa sampai marketnya down ya? Mungkin ya bisa jadi ini permainan whale juga gitu ya, karena whale itu menjual sebelum newsnya beredar, biasanya seperti itu. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, kita lihat di coin market cap ini Fear and Greed Index-nya langsung ke 60-an teman-teman. Atau udah mau ke level normal nih. Ya, karena memang penurunannya terjadi begitu dalam ya, bahkan kalau kita lihat di crypto bubble ya. Crypto bubbles kita lihat di per days ini ya, atau per week. Lihat, bisa kita lihat di 25%-an atau ya per days 2%. Ya, mungkin kira-kira sekitar 30%-an teman-teman. Token-token pada turun ya. Nah, tapi sekarang itu teman-teman atau di jam ini sudah mulai bounce back nih teman-teman, atau ada kabar gembira lah. Nah, kita lihat acuan dari time frame Bitcoin aja teman-teman nih. Jadi fokus teman-teman sekarang di time frame-nya Bitcoin dulu nih. Jadi ketika kemarin kenaikan dia breakdown sampai 2 kali nih teman-teman. Dari supply zone-nya, kemudian di sini ada diagonal support ya. Nah, namun di sini ada dia memantul di daerah demand area nih teman-teman. Terus bukan hanya itu, untuk stokastik RSI juga line blue-nya sudah mulai oversell nih. Harusnya dia naik lagi nih. Dia akan, jika menukik membelah garis merah, dia akan naik ya. Jadi itu sekilas dari chart Bitcoin. Meskipun terjadi penurunan, tapi sudah terlihat bounce back ya. Oke, lalu gimana untuk altcoin atau mostly crypto keseluruhannya? Nah, saya lebih menarik ketika kita melihat dari Bitcoin dominance nih, teman-teman. Nah, Bitcoin dominance juga ternyata di sini ada penurunan nih, teman-teman. Bahkan indikatornya sangat seksi ya di stochastic RSI-nya, dia tinggal menukik saja. Dia akan turun dan mungkin terjadi kenaikan pesat dari altcoin atau seluruh kripto. Nah, uniknya si Bitcoin dominance ini kemarin atau beberapa saat yang lalu ketika Bitcoin dan kripto lainnya turun, dia masih naik nih teman-teman. Bahkan garis diagonal support yang saya buat pun belum pernah dia tembus dan belum pernah dia dekati lagi. Nah, mungkin candle sekarang dia akan mungkin harusnya proyeksinya turun ya. Kayak gitu. Jadi ketika itu turun, Bitcoinnya pasti naik, dan di sini ya udah beberapa indikator memang sudah terpenuhi dan bagus ya. Nah, ini kurang lebih dari tampilan-tampilan altcoin. Kurang lebih pergerakannya juga sama, teman-teman. Jadi tinggal nunggu sebetulnya sentimen itu datang sih. Jadi harusnya Bitcoin dulu yang pertama naik, kemudian nanti akan diikuti oleh token-token lainnya. Oke, nah ini juga sebetulnya banyak sekali ya teman-teman yang kadang suka bilang atau menunggu-nunggu kapan sih sebetulnya naik gitu ya. Kapan sebetulnya turun gitu. Nah, ketika turun harganya banyak yang nggak berani gitu. Ketika naik sudah ketinggalan kereta. Jadi teman-teman harus bisa melihat peluang ya. Nah, ini seperti si Omni USDT dari dulu atau dari beberapa waktu yang lalu saya sudah prediksikan harganya akan konsolidasi, dan sekarang sudah pas ya. Ini harusnya proyeksi naik dulu nih. Nah, mungkin nanti ketika naik ada sentimen lebih bagus gitu, sentimen bagus, dia akan langsung terbang nih teman-teman.
Jadi menurut saya ini sudah peaknya, tinggal naik. Jadi mostly altcoin harusnya sudah sudah bounce back ya, tinggal naik ke atas gitu. Jadi teman-teman harusnya memanfaatkan baik penurunan yang terjadi kemarin untuk menjadikan profit hari ini gitu atau hari esok. Jangan ketika naik teman-teman berharap turun ya. Ketika turun teman-teman takut. Nah, itu jadi tidak akan pernah ketemu. Jadi asalkan teman-teman punya keyakinan atau conviction, ya waktunya beli ya beli aja gitu. Paling terapkan aja metode-metode seperti DCA ya. Misalkan kita nabung ataupun apapun lah itu. Itu teman-teman juga harus punya skemanya sendiri dan juga ya tetap analisa sendiri, tentukan beli koin mana sendiri. Oke. Nah, jadi ini beruntung ya, level free and greedy indexnya sudah turun. Gitu teman-teman. Oke, gitu aja paling video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.